Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi yang sangat cerah, hari yang ke-6 di bulan suci Ramadan ini, kita bisa bertemu di media sosial untuk saling mengingatkan pada kesempatan ini. Maka supaya kita bermanfaat pertemuan kita, saya ingin mencoba menyampaikan salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa yang mengingatkan kepada kita semua, baik di bulan suci Ramadan ataupun di luar Ramadan, ada satu hadis yang menarik yang bisa kita bahas. Di antaranya hadis riwayat Imam Tirmizi. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, rogima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya wa rugima an purujulin dakhala alaihi ramadhanu thumman salaha qabla ayyughfara lahu wa rugima an purujulin adraka indahu abawahul kibara falam yudkhilahul jannata. Nabi SAW bersabda, celakalah seseorang. Jadi rogima an pun itu asalnya hidungnya nyuksruk gitu ya, cek bahasa Sunda, rogimaan purojulin. Tapi diartikan oleh para ulama, celakalah seseorang. Di dalam hadis ini ada 3 hal yang membuat orang itu celaka. Yang pertama adalah kata Nabi, dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Ketika dia mendengar, ya, ketika aku disebut-sebut di depannya, ketika nama Nabi disebut-sebut di depannya, dan dia tidak mengucapkan salawat kepadaku dengan ucapan sallallahu alaihi wasallam atau tidak bersalawat atasnya. Kemudian yang kedua adalah kata Nabi, warajulun atau rogimaan purajulin dakhala alaihi ramadhanu tsumman salahu qabla ayyagfira lahu. Dan celakalah seseorang ketika dia memasuki Ramadan, Tsumman salakho, kemudian Ramadan berlalu, qabla ayyagfirullahu, sebelum dosa-dosanya diampuni. Di dalam banyak hadis bahwa ketika kita di bulan Ramadan ini banyak ampunan, tapi kenapa di sini orang penyebabnya tidak diampuni dosanya? Dan yang ketiga, warogima'an purojulin adroka indahu abawahul kibaro, celaka seseorang yang kedua orang tuanya atau salah satu orang tuanya sudah berusia lanjut dan dia menyaksikannya, namun kedua orang tua itu tidak dapat memasukkannya ke dalam surga. Artinya dia tidak berbakti kepada kedua orang tua atau kepada orang tuanya, sehingga kesempatannya itu tidak menjadikan dia bisa memasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menarik sekali hadirin bahwa kita harus merenungkan hadis ini, 3 orang yang celaka, dan intinya adalah supaya kita tidak termasuk menjadi bagian orang yang celaka tersebut. Pertama tadi, bahwa karena ketika mendengar nama Rasulullah SAW atau Nabi Muhammad SAW, atau ketika nama Nabi Muhammad kita tidak mengatakan SAW atau kita tidak bersolawat kepadanya, ya. Sebetulnya mungkin hal yang enteng kita bisa mengucapkan kata-kata itu, tapi kenapa hal itu tidak bisa dikatakan dan kata Rasulullah menjadi orang yang merugi, gitu ya? Kenapa? Itu bisa saja karena satu, kita tidak tahu, orang itu tidak tahu, dan yang kedua adalah tahu tapi tidak membiasakan, ya, sehingga menjadi celaka. Nah, yang kedua yang menarik adalah ketika seseorang itu memasuki Ramadan, tapi kemudian Ramadan berlalu dan tidak diampuni. Padahal dalam 3 hadis yang sangat itu populer, ketika di awal-awal Ramadan sering dibacakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang yang saum karena iman dan ihtisab maka akan diampuni. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang yang qiyam Ramadan, tarawih dengan dasar iman dan ihtisab juga akan diampuni oleh Allah. Dan kemudian yang ketiga, man qama lailatul qadri, siapa orang yang berdiri banyak beribadah di malam Lailatul Qadar, maka dia akan diampuni dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang. Tapi
Ini yang perlu dibahas nanti di kajian berikutnya adalah kenapa orang itu tidak diampuni di bulan Ramadan, apa penyebabnya. Dan yang ketiga adalah pada saat orang itu masih memiliki orang tua, baik komplit atau tidak komplit, orang tua dari dirinya atau mungkin orang tua dari istrinya, kemudian tidak menjadikan kesempatan orang itu dijadikan untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia melalaikan, karena dia mengabaikan kewajibannya untuk berbakti kepada kedua orang tua tersebut, sehingga tidak dijadikan kesempatan untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu berhati-hatilah kita jangan termasuk orang yang merugi seperti yang digambarkan oleh hadis Rasulullah SAW. Baik, itu mungkin yang saya sampaikan. Nanti kajian berikutnya adalah kita bagaimana akan mengupas tuntas dari hadis ini tentang siapa saja yang tidak mendapatkan ampunan tersebut, dan juga kenapa orang tidak bisa masuk surga dengan adanya orang tua, dan begitu pula ketika apa kaitannya antara sholawat kepada Nabi itu pentingnya, kenapa sampai kemudian kita menjadi orang-orang yang rugi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.